Kementerian Keuangan meminta penjelasan tentang pelolosan anggaran BTS 4G. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan perhitungan perekonomian negara dari BPKP, ada 3 garis besar yang didapat bahwa terkait dengan kerugian negara ini. Salah satunya adalah tidak dilakukan penyusunan kajian pendukung yang dibayarkan. Kemudian ada beberapa item-item pembelian yang di-markup. Dan ada juga pembayaran BTS yang belum terbangun atau dikerjakan, itu dibayar juga. Artinya ada yang fiktif juga yang dibayarkan. Itu modus yang 3 item garis besarnya ya. Yang lain-lainnya mungkin nanti akan dirinci pada saat proses penyidikan dan pembuktian di persidangan, seperti itu, Mbak. Kalau nanti fakta yang terbukti dan ada nyangkut ke beliau, kita tidak akan mendiamkan ini. Yang penting penyidik dan dari fakta saya akan tindak lanjuti. Kemudian hari ini, sebenarnya kemarin kita mendapat hasil perhitungan kerugian negara. Kalau saya lihat ya, secara kelembagaan tentu saja Menteri memiliki satu pengaruh yang besar ya dalam berbagai kebijakan, termasuk tentu saja mengusulkan beragam program dan anggaran setiap tahun ke pemerintah. Nah, ini saya kira dalam proses tanggung jawab inilah yang peran strategis Menteri termasuk Pak Joni begitu yang kemungkinan juga memiliki keterlibatan, meskipun tentu harus diklarifikasi lebih lanjut. Baik. Ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI meminta Kementerian Keuangan untuk menjelaskan pelolosan dan persatuan anggaran BTS 4G yang diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Meminta Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait penyetujuan terhadap pencairan 100% usulan Kominfo, padahal di lapangan proyek ini banyak terbengkalai, kata Haris Pratama selaku Ketua Umum KNPI. Dalam pernyataan sikap diterima pada Jumat 19 Mei kemarin. Selanjutnya, KNPI meminta Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi BTS 4G dan meminta semua pihak yang terlibat atas kasus mega korupsi yang diduga dilakukan sangat sistematis. Pihaknya mensinyalir pengadaan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022 sistemik dari hulu sampai hilir. Lebih lanjut, Haris menyampaikan kasus mega korupsi BTS 4G yang merugikan keuangan negara sampai 8 triliun lebih itu dari alokasi anggaran sejumlah 28,3 triliun rupiah untuk tahun 2021 sampai 2022. Anggaran ini berasal dari Universal Service Obligation, PNBP Kominfo, dan rupiah murni. Ujarnya, proyek terdiri dari 5 paket kontrak payung terdiri dari 3 konsorsium. Ada 8 perusahaan yang masuk ke dalam 3 konsorsium tersebut, yakni PT Fiber Home, PT Telkom Infra, Multitrans Data, PT Aplikasi Nusa, Lintas Arta, Huawei, PT CI, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera atau IBS, dan ZTA Corporation. Lalu konsorsium PT Fiber Home, PT Telkom Infra, dan Multitrans Data menggarap paket 1 dan 2 senilai 9,5 triliun. Konsorsium ini mengerjakan proyek BTS 4G di wilayah non-Papua, yaitu Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan juga Maluku. Ya, mega proyek BTS 4G merupakan proyek multi-years yang sudah disusun dalam Renstra Kominfo 2020 sampai 2024. Kementerian Keuangan sudah mengalokasi dari APBN sebesar 25 triliun rupiah untuk tahun 2020 sampai 2024 dengan sasaran 9.113 desa kelurahan di wilayah terdepan, terpencil, dan juga terluar atau 3T dan 3.435 untuk non-3T. Menurut dia, dari potensi kerugian negara ini ditemukan adanya pola permainan ataupun manipulasi dalam penyusunan kajian pendukung, markup harga pengadaan dan pembayaran BTS 4G. Melihat pola korupsi yang terjadi terkait BTS ini, lanjut dia, KNPI melihat bahwa mega proyek ini merupakan sebuah korupsi by design yang tersistem, terstruktur, dan juga sistematis dari proses perencanaan
dan penyusunan anggaran, pembahasan dengan DPR RI sampai proses pengadaan barang dan jasa dengan menunjuk para konsorsium dalam menjalankan proyek tersebut. Menurutnya meloloskan anggaran sampai pencairan 100% tanpa melihat output proyek sebelumnya, bahkan penunjukan lewat tender terhadap konsorsium pilihan yang mungkin juga sudah disiapkan agar bisa melancarkan pola markup maupun manipulasi terhadap kajian ataupun harga. Dalam kasus mega korupsi BTS 4G pada bakti Kementerian Kominfo ini, Kejagung telah menetapkan 6 tersangka. Awalnya Kejagung menetapkan Dirut Bakti Kementerian Kominfo, Dirut PT Mora Telematika dan tenaga ahli Human Development, kemudian Account Director of Integrated Account Department PT HUAIWT Investment, lalu selanjutnya Komisaris PT Solitech Media Sinergi, dan teranyar Menkominfo sendiri yaitu Johnny G. Plate. Bukan hanya itu, Kejagung juga mencegah dan menangkal atau mencekal 25 orang agar tidak berpergian ke luar negeri, diantaranya dari Direktur PT Anugrah Mega Perkasa, DT dan JS dari swasta. Mereka dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Selain itu, lanjut ketut, Kejagung juga menerima sejumlah pengembalian uang dari berbagai pihak, diantaranya PT Sensen Exindo pada 24 Maret 2023 sebesar 36 miliar rupiah lebih, adik Menteri Kominfo Johnny Plate Jirjorius Alex Plate senilai 534 juta lebih, dan tersangka YL lebih dari 1 miliar rupiah. Kejagung juga menyita sejumlah aset tersangka Irwan Hermawan, diantaranya rumah di Serenia Hills, mobil Honda HR-V V1 serta sepeda motor Ducati tipe Scramble Cafe Racer dan Triumph tipe Tiger 1200 Rally Pro terkait pencucian uang tersangka Anang Ahmad Latif. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan Menkominfo sekaligus Sekjen Nasdem Johnny G. Plate terlalu sedih ditetapkan sebagai tersangka jika tidak terbukti dalam kasus korupsi proyek Menara BTS ini. Paloh mengutip keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Semedana, di mana Johnny diduga telah menerima setoran dana senilai 500 juta rupiah setiap bulan dalam kasus korupsi tersebut. Paloh menilai jika dugaan itu tidak benar, maka sangat disayangkan Plate ditetapkan sebagai tersangka. Kalau tidak ada bukti pendalaman lebih untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin lebih sedih lagi kita terlalu mahal dia untuk diborgol, kata Paloh. Sebab Plate sendiri memegang jabatan penting, yakni sebagai menteri di kabinet dan sekjen di DPP Partai Nasdem. Diberitakan sebelumnya, Paloh mengungkapkan kesedihannya usai Menkominfo yang juga sekjen Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus korupsi proyek Menara BTS. Kesedihan itu disampaikan Paloh dalam konferensi pers yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta Pusat sore kemarin, beberapa jam setelah Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Surya Paloh sendiri merasa kecewa atas apa yang terjadi.